Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ala kulli halin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terlindung dari segala macam musibah, bahaya, dan fitnah dunia. Alhamdulillah, kali ini kita dapat berjumpa dengan saya Wahyu Adiningsih melalui pembelajaran jarak jauh dengan metode online atau video ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Materi pembelajaran kita kali ini adalah sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Tanpa memiliki tujuan dan pedoman hidup, kita tidak akan menemukan jalan dan arah yang benar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manusia pedoman untuk hidup di dunia ini. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqro'u qira'atan Qur'anan, artinya bacaan. Maka dalam fi'il amrnya atau perintahnya disebutkan adalah ikro, yang berarti bacalah. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya bernilai ibadah sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang hingga saat ini sudah dibukukan. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada hati Rasulullah. Dan yang ada sekarang itu adalah mushaf Al-Quran. Nah, maka Imam Hanafi menghukumi memegang mushaf Al-Quran tidak harus berwudu, sedangkan Imam Syafi'i mengharuskan untuk berwudu dahulu sebelum memegang mushaf Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran merupakan sumber hukum utama. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya adalah kandungan hukum dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini memuat berbagai macam aspek hukum. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Nah, akidah ini adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Nah, biasanya akidah ini termuat dalam rukun iman atau arkanul iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Isi kandungan yang kedua yaitu syariah atau ibadah. Nah, di dalamnya terdapat dua macam. Yang pertama yaitu ibadah mahdhoh dan juga ibadah khairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh adalah ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah khairu mahdhoh adalah ibadah yang berhubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sesama manusia maupun alam semesta. Hukum terhadap ibadah khairu mahdhoh ini terangkum dalam hukum muamalah, yaitu hukum yang mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya,
seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Kemudian Al-Quran juga mengatur tentang akhlak atau budi pekerti. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berperilaku, baik akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, maupun terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta ini. Akhlak ini tercermin dalam segala atau tampak dalam segala perilaku manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Selain itu, Al-Quran juga memuat tentang ilmu pengetahuan, diantaranya yaitu sejarah. Sejarah ini mengisahkan tentang umat terdahulu yang banyak memberikan ibroh, misalnya kisah-kisah para nabi ataupun kisah umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul. Jadi, Al-Quran selain sebagai kitab suci bagi setiap muslim, Al-Quran juga sebagai sumber hukum utama. Kemudian kalamullah yang wajib diikuti, sumber hukum syariat, kemudian mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar, dan juga sebagai sumber ilmu pengetahuan agama bagi seorang muslim, dan juga sebagai pedoman dan petunjuk bagi orang yang bertakwa.